Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Nah, sebelum Pak Badrus melanjutkan ke materi, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi hari ini Pak Badrus akan menyampaikan tema 4, subtema 1 dan 2. Nah, yaitu gerak berjalan satu arah dan gerak berlari satu arah. Disimak baik-baik ya anak-anak, supaya anak-anak paham. Gerak berjalan satu arah. Sebelum Pak Badrus menjelaskan, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Nah, anak-anak sering berjalan kan saat bermain, saat membeli jajan. Nah, gerak berjalan ini sama seperti kita gerakan berjalan semestinya. Jadi gerakan ini sudah sering anak-anak lakukan di rumah, di sekolahan, di tempat ngaji. Ya. Supaya lebih paham lagi, Pak Badrus akan membahasnya. Nah, ini dia gerak berjalan satu arah. Sasa dan keluarga selalu menjaga kesehatan setiap hari Minggu mereka berolahraga bersama. Berolahraga adalah wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang diberikan. Ayah, ibu, dan Sasa gemar berjalan kaki rutin. Berolahraga membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Diusahakan seminggu sekali atau pada waktu libur, anak-anak dan keluarga jangan lupa berolahraga, yaitu entah waktu CFD atau saat ke pasar atau bagaimana. Nah, jangan lupa berjalan kaki. Seandainya kalau jaraknya dekat, usahakan berjalan kaki. Waktu CFD berjalan kaki. Nah, itu sudah termasuk olahraga anak-anak. Jadi jangan lupa di rumah luangkan waktu dengan keluarga untuk berolahraga. Supaya apa? Menjaga kesehatan. Nah, yang pertama menjaga kesehatan supaya imun tetap dijaga dengan cara berolahraga. Nah, jadi jangan lupa olahraga ya anak-anak di rumah. Nah, bagaimana cara gerak berjalan satu arah? Nah, yang pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, posisi badan tegak. Yang ketiga, pandangan mata ke depan. Yang keempat, ayunan kaki dan tangan beriringan. Yang kelima, mulailah berjalan dengan lurus bersama teman atau keluarga. Jadi, saat atau sebelum melakukan olahraga, usahakan pemanasan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak cedera. Nah, supaya nanti saat jalan tidak capek. Jadi usahakan pemanasan terlebih dahulu supaya badan sudah panas dan siap melakukan aktivitas. Nah, yang kedua, saat berjalan diusahakan posisinya harus tegak. Tidak boleh dingkluk, tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri. Nah, jadi diusahakan posisi badan harus tegak saat berjalan. Supaya apa? Mengurangi kalau sudah dewasa nanti membungkuk. Nah, jadi diusahakan saat berjalan harus posisi tegak. Supaya apa? Supaya postur dalam tubuh tetap terjaga dan tegak. Nah, yang ketiga, pandangan mata ke depan. Saat berjalan usahakan pandangan mata ke depan. Boleh sewaktu-waktu pandangan mata ke bawah, boleh.
tapi usahakan tetap ke depan. Jadi tidak boleh toleh, tidak boleh ya, toleh kanan, toleh kiri, nanti berbahaya. Saat berjalan menoleh kanan tidak tahu kalau di depannya ada orang, malah nanti ketabrak ya. Yang keempat, ayunan kaki dan tangan harus beriringan. Jadi kalau melangkah kaki kanan berarti tangan kiri yang mengiringi. Kalau kaki kiri yang melangkah, tangan kanan yang mengiringi. Jadi tidak boleh kaki kanan yang berjalan, tangan kanan juga yang ikut berjalan. Jadi kalau dalam istilah gerak jalan yaitu bagong, tidak boleh bagong. Jadi usahakan posisi atau tangan dan kaki harus beriringan, harus seirama. Ya, jadi kalau kaki kiri yang berjalan berarti tangan kanan yang mengiringi. Jadi kalau kaki kanan yang berjalan, tangan kiri yang mengiringi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan dengan keluarga, dengan teman. Nah, saat anak-anak hari libur, hari Minggu libur, mengajak teman-teman atau keluarga, ayo ayah, bunda, ayo berolahraga, berjalan-jalan keliling kompleks. Nah, seperti itu. Atau kalau bunda dan ayahnya tidak bisa, mengajak teman-teman, ayo teman-teman, hari Minggu, ayo berjalan-jalan keliling kompleks. Nah, jadi diusahakan tetap berolahraga. Nah, seperti ini gambar berjalan. Jadi badannya tegak, nah, tangan dan kaki juga beriringan, pandangan mata ke depan. Nah, ini gambar berjalan lurus. Nah, ini ada video berjalan lurus, disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, bisa dilihat berjalan lurus. Nah, badan tegap, ayunan tangan dan kaki beriringan, pandangan mata ke depan. Nah, jadi diusahakan kalau berjalan harus lurus, tidak boleh belak-belok. Boleh belak-belok asalkan jangan sering-sering. Jadi diusahakan saat berjalan posisi badan harus tegap, pandangan mata ke depan, dan kaki atau tangan tetap beriringan. Nah, sangat mudah kan? Yaitu video pembelajaran berjalan lurus. Nah, gerak berlari satu arah. Selanjutnya adalah gerak berlari satu arah. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Disimak baik-baik ya. Olahraga ada berbagai jenis. Salah satunya adalah berlari. Olahraga lari dapat dilakukan di lapangan atau di taman, di halaman yang luas atau di tempat khusus untuk olahraga. Olahraga lari membuat jantung sehat dan kuat. Jika badan sehat, kita bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Nah, setelah tadi berjalan, di sini ada berlari. Nah, gunanya apa sih berlari? Yaitu yang pertama menjaga berat badan, yang kedua menjaga imun, yang ketiga menjaga jantung supaya tetap kuat. Nah, jantung sehat, pasti anak-anak bisa melakukan kegiatan yang berat atau kegiatan terus-menerus dengan mudah. Nah, jadi kalau anak-anak tidak pernah berolahraga atau tidak pernah berlari, saat melakukan lari pertama kali pasti dadanya langsung sakit. Nah, ya karena apa? Tidak pernah berlatih atau olahraga berlari. Jadi diusahakan tidak usah berlari yang kencang, tetap berlari santai saja, itu bisa sudah menjaga jantung kita supaya tetap sehat. Nah, jadi kalau tidak pernah olahraga, nanti pertama kali lari jantungnya pasti sakit. Nah, detak jantungnya pasti jeduk dengan kencang. Nah, itu menandakan anak-anak tidak pernah berolahraga. Nah, cara gerak berlari satu arah. Bagaimana caranya? Yang pertama, posisi badan condong ke depan.
Yang kedua, pandangan mata ke depan. Berlarilah dengan gerak tangan dan kaki yang sesuai. Yang keempat, arah berlari lurus satu arah sesuai dengan garis yang ditentukan. Nah, ini tadi gambarnya, Bapak ulangi sekali lagi supaya anak-anak paham. Yang pertama, posisi badan condong ke depan. Yang kedua, pandangan mata ke depan. Yang ketiga, berlarilah dengan gerak tangan dan kaki yang sesuai. Yang keempat, arah berlari lurus satu arah sesuai dengan garis yang ditentukan. Nah, di sini ada pertanyaan, Pak, tadi saat berjalan badannya harus tegak. Kenapa kalau berlari harus condong ke depan? Kenapa saat berlari harus condong ke depan? Yaitu pertama, untuk apa? Untuk mengurangi tahanan dari angin. Jadi kalau anak-anak larinya tegak pasti terkena angin. Nah, malah larinya tidak bisa cepat. Kalau badan condong ke depan pasti bisa cepat. Karena apa? Tidak berlawan dengan arah angin. Nah, itu tadi. Dan berlari dengan gerak tangan dan kaki yang sesuai. Kalau gerakan tangan dan kaki sama seperti berjalan, ya anak-anak, tetap sama. Jadi usahakan tidak boleh bagong saat lari atau berjalan. Nah, ini dia gambarnya, bisa dilihat. Nah, kalau kaki kanan yang melangkah berarti tangan kiri yang mengayun. Sebaliknya juga, kalau kaki kiri yang melangkah ke depan berarti ayunan tangan adalah tangan kanan. Nah, supaya anak-anak lebih paham, di sini ada videonya. Disimak ya anak-anak. Nah, lari lurus. Bisa dilihat. Diulangi lagi. Nah, badan condong ke depan. Nah, dan ayunan tangan dan kaki harus lurus. Nah, itu tadi video tentang video berlari lurus. Mudah kan anak-anak? Sama seperti berjalan, cuma bedanya ini berlari. Jadi berlari lebih cepat daripada berjalan. Nah, ini di sini ada permainan juga, yaitu berlari dengan membawa bola. Nah, setelah selesai berkebun, Rizka bermain bersama teman-teman. Mereka bermain memegang bola. Mereka bermain dengan riang. Ayo bermain memegang bola seperti Rizka dan teman-teman. Nah, setelah anak-anak bisa berjalan lurus, terus berlari lurus. Nah, di sini ada permainannya, yaitu berlari dengan membawa bola. Nah, supaya anak-anak paham, bisa dilihat cara berlari dengan membawa bola. Yang pertama, peganglah bola. Yang kedua, berlarilah lurus ke depan. Yang ketiga, gerakan tangan dan kaki dengan benar. Yang keempat, berikan bola kepada temanmu yang lain. Nah, yang kelima, lakukan secara berulang-ulang. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya, yaitu cara bermainnya. Jadi, anak-anak yang pertama kali membawa bola berlari menuju anak yang tidak membawa bola, seperti melakukan estafet bola. Cuma bedanya ini berlari dengan lurus dengan garis. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Permainannya sangat mudah dilakukan. Jadi seperti ini gambarnya, bisa dilakukan di rumah dengan keluarga atau teman-teman saat pulang sekolah, pulang ngaji, atau saat hari libur. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap berolahraga dan tetap menjaga tubuh supaya sehat dan tidak terlalu gemuk di rumah. Karena sudah lama sekali di rumah melakukan pembelajaran daring, jadi takutnya anak-anak tidak pernah berolahraga dan badannya menjadi gemuk. Jadi jangan sampai ya anak-anak saat masuk badannya gemuk. Jadi tetap berolahraga dan dijaga pola makannya. Jangan makan banyak-banyak.
Dan satu lagi, jangan tidur malam, karena kalau tidur malam nanti bisa menyebabkan gemuk, yaitu pencernaan malah tidak cepat saat diproses di lambung. Jadi usahakan jangan tidur malam-malam ya anak-anak. Nah, dan tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Nah, ini gambar berlari dengan bola. Nah, ternyata materinya sudah habis anak-anak untuk kelas 1. Nah, di sini ternyata ada tugas PJOK untuk anak-anak kelas 1, yaitu mengerjakan subtema 1, yaitu evaluasi PJOK halaman 22 sampai 23. Nah, yang subtema 2 mengerjakan evaluasi PJOK halaman 46 sampai 47. Bapak ulangi lagi, tugas PJOK untuk anak-anak kelas 1 yaitu mengerjakan subtema 1, yaitu evaluasi PJOK halaman 22 sampai 23. Selanjutnya mengerjakan subtema 2, mengerjakan evaluasi PJOK halaman 46 sampai 47. Nah, itu tadi tugas PJOK untuk anak-anak kelas 1. Nah, sekian pembelajaran dari Bapak. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga pola makannya, tetap dijaga istirahatnya. Jangan lupa mengaji di rumah, tetap membantu orang tua. Nah, dan sholatnya tetap dijaga 5 waktu. Nah, dan jangan lupa jangan tidur malam-malam. Supaya apa? Supaya kesehatan anak-anak tetap terjaga. Nah, sekian dari Pak Badrus dalam pelajaran PJOK kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.